kelapa bunganya. Jadi kegiatannya setiap pagi jam 7 kita harus manjat pohon kelapa. Ketemu dengan manggar atau bunga pohon kelapa, kita potong ujungnya. Dan di batang kecil ini netes getah yang namanya nirang atau legen, bahasa Bandung lahang. Legen. Ditampung memakai potongan bambu supaya tidak merubah rasa ya. Jadi setelah terkumpul kita manjat jam 7 pagi, ngambilnya jam 4 sore. Terus jam 4 sore masang, ngambil lagi untuk diambil pagi harinya. 2 kali lahang. Sambil duduk Pak. Ya, boleh. Dan nanti kita proses di bagian belakang nira mentahnya, didiamkan selama 2 jam supaya coklat. Setelah coklat dipindah di depan dan harus diaduk Pak. Selama 1,5 jam hingga 2 jam sampai kental. Iya. 1,5 jam tunggu di sini. Ya, dan nanti saya mau izin Pak siapa Pak, tinggal sini ya Pak. Sampai lama ya. Dari satu pohon ini Oke. jadi berapa Bumbu. Jadi satu pohon hitungannya 1 liter. Dan kami butuh 10 liter, berarti harus manjat 10 pohon. Dari satu liter ini jadi berapa gula? Hitungannya dari 10 liter yang kita proses karena di sini minimal manjat 10 pohon. Ya. Cuma jadi 2 kilo gula saja. Gula. Betul. Jadi sebetulnya tidak sebanding dengan pekerjaan. Tetapi kita mau tidak mau kehidupan di desa tanpa kita jemput bola, kita tidak bisa menunggu proses pengunduhan kelapa. Kalau gula di pasaran ada yang suka ada ampas kelapanya, itu kenapa? Kalau ampas kelapa itu wajib, karena kalau pas mendidih tanpa kita parutin sedikit kelapa, itu akan membludak. Kalau membludak apa yang terjadi? Yang terjadi habis Pak, habis dan gosong Pak. Gitu. Jadi kalau itu kelapa persis wajib, tetapi kalau tepung itu nakal. Kalau tepung supaya produknya banyak, karena nanti pasti ada tambahan gula pasir, pasti ada tambahan gula pasir kalau pakai tepung. Dan kemurnian gula tidak bisa dijaga itu Pak, karena kandungan gula nira kelapa murni IG-nya 30%. IG-nya apa Pak? Ganti tanya Pak. Indeks glikemik atau kandungan gulanya rendah, cuma 30%. Jadi aman untuk diabetes, yang punya program diet oke. Tetapi kalau sudah tercampur dengan gula pasir, kesalahan dari petani sendiri, jadi itu kandungannya jadi 61%. Untuk diabetes tidak boleh, karena standar diabetes itu tidak boleh lebih dari 50%. Oke. Aman untuk yang murni ya, yang saya bilang ya. Oke. Kalau tidak murni pakai apa? Pakai tambahan ini kan gula yang sudah jadi, nanti dicairkan kembali ke umumnya, terus nanti ditambah dengan tepung dan gula pasir supaya produknya banyak. Kalau gula, ya. Betul. Dalam suhu berapa tetap mengkristal Tetap menghancur? Ya, jadi bukan masa suhu ya, tetapi di umumnya di kita ditaruh dalam plastik. Jadi setelah dibuka nanti harus wajib ditutup kembali. Untuk ukuran suhunya kami kurang paham di situ. Karena gula murni itu kalau kena angin itu akan lumer kembali. Tetapi dengan panas tidak lumer. Gula campuran dikena panas itu akan mencair. Gitu bedanya. Jadi gula kalau kena panas, kalau dipanaskan itu gula murni tidak akan mencair. tapi yang terjadi apa? Terjadi ya keras. Bukan meleleh. Tidak meleleh. Tidak meleleh kalau dipanaskan matahari. Yang palsu, yang Jadi apa? Yang pakai kalau tambahan. kita air gula dipakai air meleleh, kenapa? Maksudnya? Oh dia, Iya. karena ada proses apa ya? Lupa saya jenenge bahasa. Proses apa Pak? Namanya Pak? Saya nanya. Gak tahu. Gak tahu. Ini kan diambilnya itunya ya. Niranya, Bunga kelapa bunga, diambil sari niranya. bunganya, terus diproses di wajan belakang dulu selama Nggak bakal itu. buah enggak, harus milih salah satu di setiap satu pohon kelapa. Terus bisa juga diambil getahnya, diambil kelapanya. Tetapi dampak 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian pohonnya terforsir dan banyak yang Jadi lain layu. kaung ini banyak kelapa. Banyak, kalau nggak layu, cengkir dulu banyak berjatuhan karena kesalahan dari petani. Satu pohon bagusnya diambil berapa itu bunga itu? Apanya? Maksimal 2 kalau di kita. Maksimal 2. Yang lain kalau umurnya sama harus dipotong. Kalau ngambil nira, kenapa batangnya sudah dipukul-pukul? Supaya Ai, keluar batang Pak. tahu. Di sini Dia ada mah keyakinan apa? Joko Montro namanya. Iya, harus dipukul dan syarat sebelum naik pun sama. Jadi Itu namanya perjalanan keyakinan Pak. Kalau yang dipukul ya harus nyanyi. Karena itu isyarat kami adalah gambaran unggah-unggahi. Pernah nggak
tidak dipukul hasilnya seperti apa? Apa ngebandingin nggak? Nggak nyanyi, Oh, ya? dipukul ini enggak, sobat. Enggak sebetulnya sih. Tapi ada keyakinan kita mau kegiatan apapun ada yang baca bismillah. Itu mantap. Ada yang nggak baca bismillah juga mantap. Sebetulnya hampir sama. Tetapi dengan cara kita keyakinan seperti itu ya rata-rata semua warga sebelum manjat diketok dulu atau dikulon-wuni dulu. Oke, karena itu simbol. Yang bagus yang berapa ngambil itu? Apanya? Yang bagus ketika nyadap. Maksudnya berapa pohon atau berapa? Nyadap nira jam berapa Pak? Oh, waktu. Pagi, siang atau sore yang Pagi dan sore. Paginya kita rata-rata jam 7 karena kita mengumpulkan tetesan. Untuk pengambilannya nanti biasanya jam 4 sore. Kita wajib sehari 2 kali karena tanpa campuran ragi. Untuk menurunkan kadar asam. Kan biasanya ada yang dikasih ragi dari itu. Kalau misalnya di omong dari pagi sampai sore, Ya. sampai ngambil, Ya. gimana tuh? Maksudnya yang terjadi seperti apa itu? Ya, dapat cairan nira sebanyak 1 liter kurang lebihnya. Kalau 1 harian nggak diambil kan kata 2 kali sehari. Kadar asamnya naik. Nah, Kadar asamnya naik. efeknya apa? Dan nanti dampaknya gulanya tidak bisa mengeras. Dan banyak yang mengakalinya dengan dicampur dengan gula pasir supaya mengeras. Di sini Kalau ada yang suka jualan bagian kelapa itu gimana? jualan legen kelapa, yaitu kadang ada yang mencampur dengan gula pasir dan dicampur dengan air. Karena gula murni, nira murni itu kalau dimasukin dalam botol tidak bisa meletus pastinya. Dalam waktu 1 jam itu akan meletus, itu menjadikan murni. Tetapi kalau ditutup dalam botol aqua selama berjam-jam bahkan di pinggir jalan, saya yakin sudah dicampur dengan air dan ya pasti sudah dimasak. Berarti apa itu pengaruh biogas yang tinggi itu? Iya betul. Jadi kalau nira yang boleh diminum sebetulnya nira yang mentah turun dari pohon. Kalau sudah dimasak nanti bisa menyebabkan perut buncit. Iya benar. Seperti itu. Gimana lagi Bapak? Ayo terus. Sampai ayo Pak. Dan sampai sejarah asal mula gula Jawa Pak. Gula Jawa atau gula pasir dulu Pak. Mas ini diminum bisa Mas berarti ini ya? Kalau yang sudah dimasak tidak disarankan. Oke. Gula Jawa dulu, pasir dulu. Ah ya. Gula pasir dulu. Oke, jadi kalau saya keyakinan gula Jawa dulu. Oke. Adanya orang Belanda datang ke Indonesia dengan bawa gula pasir dan kita seolah-olah orang Indonesia itu kurang mampu dan kita bawa bikin gula Jawa. Itu menurut keyakinan kami bukan. Sejarah kami gula nira kelapa sudah ada sejak zaman Mataram karena kita keyakinan di tanah Mataram. Ini adalah simbol kehidupan kami Bapak untuk pembikinan gula Jawa itu. Jadi contoh hidup manusia yaitu kita gambarannya manjat pohon kelapa, yaitu munggah-unggahi. Itu sudah ada sejak zaman mbah kami ya. Munggah-unggahi itu disebut lamaran. Sampai di atas ketemu dengan manggar ibaratkan sesosok ayah atau bapak, dan bumbungnya ini ada sesosok ibu. Jadi bapak manggar dan ibu bumbung. Sering banyak orang tua bilang kami jangan berani-berani sama bapak, sama manggar dan bumbung, karena itu adalah orang tua kami. Sampai di atas setelah munggah-unggahi adalah lamaran Pak, menurut Andandi Lumut. Sampai di atas ketemu dengan mangga tersebut ada jopo montronya, seperti apa yang dibilang bapak tadi. Kenapa harus didodok atau diiris? Di itu ada sesi pernikahan dengan digambarkan lambang janur kuning. Kenapa orang nikahan harus pakai janur kuning? Sudah dilambangkan sejak adanya kita proses pembikinan gula. Setelah kita potong menghasilkan cairan nira. Nira itu apa? Nira adalah air kehidupan artinya Bapak di bangsa Sankretanya. Air kehidupan ditampung dalam bumbung dan diproses dalam rahim ibu. Gambarannya dan rahim ibu tersebut kita proses di wajan belakang, gambarannya selama 2 jam akan berubah warna. Kalau di rahim ibu selama 4 bulan akan berubah warna. Proses pembikinan gula disebut apa Pak? Nitis. Nitis itu adalah menitiskan, menciptakan sesosok tetesan. Tetesan tadi harus pakai apa? Pakai batok kelapa. Kenapa harus pakai batok kelapa? Syarat supaya hasil gula tahan lama, kering maksimal, dan itu harapan orang tua. Supaya anak sifatnya tidak jauh dari orang tua. Terus proses ini dari mulai penyadapan ya? Ya, filosofi dari awal tidak habis sebetulnya. Dan itu setelah dari tetesan tadi Pak, dan itu letusnya di sana ya. Itu harapan orang tua supaya hidup anaknya itu berbaik-baik dulu, supaya nanti dapat. Ini ditampar Ya. pun berarti. Dan kenapa diproses dalam jenis itu kalau di Jawa Pak itu pakai luweng. Luweng itu adalah telur. lama-lama jadi gula. Luweng itu adalah kosong, 3 bolongan, 1, 2, 3. Yang tengah kosong karena ini adalah gambaran hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Karena isi di dunia kita saat ini mentah. Terus kosong lagi besok di alam kubur dan isi lagi di alam kelanggengan kita sudah manis. Ditarik ke sana ya. Filosofinya seperti itu Bapak.
Ya, makasih ya, Pak. Ada yang belum paham? Ada yang perlu ditanyakan soal filosofi? Nginep di sini. Oke, nggak rampung Pak. Beneran. Dan itu di buku nggak ada. Saya ceritakan dari mbak kami turun temurun. Gitu ya Bapak? Apabila ada kesalahan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu Pak. Oke, cocok? Itu keyakinan kami berarti gula Jawa dulu keyakinan kami, bukan gula pasir. Berarti menggambarkan Indonesia kita kaya akan tradisi dan filosofi. Kalau di sini sanepo. Dari nyadar sampai ke jadi gula itu berapa hari? 4 jam kurang lebih. Karena proses kita bertahap. Kalau proses langsung jadi di atas, hasil gulanya jadi pahit. Tidak prosedur lagi, tidak dinamakan nitik. Nitik kan harus bertahap. Itu kan warnanya 2 jam putih. dulu sana ya. Iya, Itu warnanya putih. mentah. Kalau sudah coklat baru pindah di depan. Kenapa rubah jadi coklat? Dimasak Pak, dipanaskan. Terima kasih. Makasih. Oke, makasih ya. Yuk, oke. Ya. Sebentar Pak. Oke, Dengan Mas siapa, Mas? saya Agus Pak. Mas Agus. Iya, oke, sama-sama. Begitu menarik. Iya. Ternyata apa Gitu. proses pembuatan Gula Jawa. Gula Jawa ini Iya. ada apa tadi? Filosofi kehidupan biasa. manusia di dunia. Sama-sama. Dan Oke. para pemirsa YouTube channel jangan lupa like dan subscribe. Ya. Sukses Terima kasih. buat Sukses. vlog Bapak. Oke. Rame ya Pak? Harus memang harus seperti itu. Kalau ditanya nggak bisa